Amigos tim SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Three Amigos, We are the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Nesila, saya selaku pembicara pertama yang pada perdebatan kali ini kami menduduki posisi pro dengan mosi Perjanjian Giyanti adalah siasat VOC yang memecah belah Mataram. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang dibuat antara pihak VOC Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang mana perjanjian Giyanti ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti itu sendiri diambil dari tempat lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu Desa Giyanti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Karanganyar, Jawa Tengah. Dikutip dari video dokumentasi yang dinarasumberkan oleh Bapak Profesor Djoko Suryo, di masa silam, pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, ternyata api dari peristiwa geger pecinan belum mati tepat pada sumbunya. Sehingga Pangeran Mangkubumi yang berhasil membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik tersebut diberi imbalan berupa sebidang tanah. Namun ternyata luas tanah tersebut menimbulkan rasa kecemburuan sehingga seorang pangeran mengadu kepada Gubernur Jenderal VOC bahwa terjadi ketidakadilan, sehingga gubernur tersebut pun mengeluarkan surat keputusan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Mendengar pernyataan tersebut, maka terjadilah perang Mangkubumen, yang mana perang ini menewaskan banyak korban baik dari pihak Belanda ataupun tanah Jawa. Mendengar peristiwa tersebut, seorang gubernur dari Jawa Utara bernama Nicholas Harting merasa terdorong untuk mengambil sikap dalam mengamankan daerah operasionalnya. Harting pun melakukan pertemuan secara tertutup dengan Mangkubumi. Setelah melakukan beberapa kali perundingan, akhirnya Harting pun setuju dengan keinginan Mangkubumi yang juga ingin menguasai tanah Jawa. Sehingga pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III yang saat itu telah menggantikan posisi Pakubuwono II. Dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat hasil penelitian tersebut kepada Jenderal Gubernur yang bernama Jacob Mussel, sehingga dibuatlah sebuah perjanjian besar bernama Perjanjian Giyanti, yang mana perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Giyanti. Maka setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka itu merupakan pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua. Dewan juri yang terhormat, sesungguhnya perjanjian Giyanti ini hanyalah siasat VOC agar bisa masuk ke dalam konflik internal keluarga Kesultanan Mataram dan mengambil keuntungan dari pertikaian tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dengan Kesultanan Surakarta, yang tentunya hal ini memberikan kegetiran tersendiri bagi masyarakat Jawa. Sebaliknya, dengan ada perjanjian Giyanti ini malahan memberi seabrek keuntungan bagi pihak Belanda, yang mana perjanjian Giyanti ini memberikan kekuasaan Belanda semakin kuat dalam mencengkram tanah Jawa. Bahkan dapat dikatakan dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti ini, maka tanah Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Maka berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan di sini dan berdasarkan cerita dan fakta-fakta yang telah saya sampaikan di sini, saya tegaskan sekali lagi dan saya menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi yang kita angkat pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. baiklah Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Agatha Firakis Tumorang sebagai pembicara dua dari tim pro yang setuju bahwa perjanjian Giyanti adalah siasat VOC memecah belah Mataram. Pernyataan setuju kami pada mosi kali ini dapat dibuktikan melalui beberapa fakta yang akan saya paparkan. Fakta yang pertama adalah perjanjian Giyanti merupakan awal dari terbelahnya Mataram. Pada saat terjadinya pemberontakan Pangeran Mangkubumi, maka pada 13 Februari 1755 disepakatilah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Namun pembagian wilayah tidak berhenti sampai di situ saja. Perlawanan dari Raden Mas Said atas Pakubuwono III melahirkan perjanjian Salatiga yang membagi lagi Kasunanan Surakarta menjadi Kadipaten Mangkunegaraan pada 17 Maret 1757. Kemudian pada 17 Maret 1813 oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles membagi lagi Kesultanan Yogyakarta menjadi Kadipaten Pakualaman. Nah, dari sini bisa kita lihat bersama dengan jelas bahwa memang terbukti perjanjian Giyanti merupakan awal dari terbelahnya Mataram. Tidak hanya terbelah menjadi dua bagian, melainkan berkelanjutan hingga sampai 4 bagian. Fakta yang kedua adalah perjanjian Giyanti memuat pembagian wilayah yang tumpang tindih. Menurut Anton Satyo Hendriatmo, penulis buku Giyanti 1755, perjanjian Giyanti yang tidak merinci pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian wilayah yang secara sengaja diacak ini menyebabkan banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja yang sekelilingnya merupakan
merupakan wilayah Solo, dan ada wilayah Solo yang sekelilingnya merupakan wilayah Jogja, sehingga VOC yang dengan sengaja melakukan acak wilayah ini dapat memungkinkan timbulnya konflik-konflik baru yang menyebabkan semakin terpecahnya kedua kerajaan ini. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa siasat VOC memecah belah Mataram melalui perjanjian Giyanti mempunyai tujuan khusus yang mendalam, yaitu memperluas dan memperkuat wilayah kekuasaan VOC serta memperlemah penguasa pribumi. Hal ini dapat kita lihat bersama melalui isi dari perjanjian Giyanti tersebut yang memiliki 9 pasal, namun 8 dari 9 pasal tersebut sangatlah menguntungkan pihak VOC. Memang benar, inti poin dari perjanjian Giyanti adalah pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Namun poin-poin setelahnya sangatlah menguntungkan dari pihak VOC. Beberapa poin yang sangat menonjol yang dapat kita lihat adalah: pertama, Sultan tidak berhak meminta daerah Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah dikuasai VOC. Namun sebagai ganti ruginya, VOC hanya akan memberi 10.000 rial setiap tahunnya kepada Sultan. Poin yang kedua adalah VOC meminta haknya dalam memonopoli perdagangan, yakni dengan Sultan hanya boleh menjual hasil buminya kepada VOC saja sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, sebenarnya poin-poin penting yang menguntungkan VOC ini secara keseluruhan bisa dikatakan sebagai pengaruh penuh VOC atas tanah Jawa, karena segala sesuatu yang dilakukan dan diputuskan Sultan harus berdasarkan persetujuan dari pihak VOC. Sehingga berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, saya di sini mengatakan secara tegas dan yakin bahwa benar perjanjian Giyanti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sekian, terima kasih. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Sakinah Wirdatul Jannah selaku pembicara ketiga dari tim Pro. Kali ini kami sangat setuju dan sepakat bahwa perjanjian Giyanti adalah siasat VOC memecah belah Mataram. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Murcipto dan Tirun Marwito, studi mengenai tradisi Keraton Yogyakarta, disebutkan bahwa sebelum Pakubuwono II wafat, ia secara dipaksa oleh VOC untuk menekan perjanjian memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru penggantinya nanti. Sehingga VOC pun memiliki hak untuk tidak mengakui Pangeran Mangkubumi yang telah mengklaim dirinya sebagai penguasa Mataram. Justru di sini VOC mengangkat Raden Mas Surjadi sebagai penguasa Mataram karena sifatnya yang mudah dipengaruhi dan tunduk pada VOC. Dewan Juri yang terhormat, dari praktik sesi Jawa pertama hingga ketiga, ketika terjadi pemberontakan secara besar-besaran, biasanya VOC akan mendukung salah satu pihak yang menguntungkan mereka. Namun, kali ini tampaknya pihak yang akan mereka tempas terlihat sangat kuat, sehingga mereka pun memutuskan untuk melancarkan siasat andalannya, yaitu Divide et Impera atau politik pecah belah. VOC mengupas salah seorang kerabat keraton untuk mempengaruhi Raden Mas Said dan mengatakan kepada Raden Mas Said bahwa sebenarnya Pangeran Mangkubumi khawatir jika dirinya berkhianat. Hal ini membuat Raden Mas Said bimbang hingga akhirnya memutuskan untuk pisah jalan dengan Pangeran Mangkubumi. Di sisi lain, VOC juga menghubungi Pangeran Mangkubumi secara diam-diam. VOC menjanjikan kepada Pangeran Mangkubumi akan mendapatkan separuh bagian wilayah Mataram yang dikuasai oleh Pakubuwono III. Singkat cerita, terjadilah perjanjian Giyanti ini pada 13 Februari 1755 antara VOC, Pakubuwono III, dan juga Pangeran Mangkubumi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa dalam perjanjian Giyanti ini tidak dipaparkan secara jelas batas-batas pembagian wilayahnya. Hal ini tentu akan memicu permasalahan berkepanjangan, apalagi dalam pembicaraan mengenai pembagian wilayah ini terlihat ada unsur kesengajaan VOC dalam memicu konflik. Dewan Juri yang terhormat, di sini VOC juga menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dalam perjanjian ini. Surakarta dan Pakubuwono III telah berada di bawah kendali mereka. Lalu menyusul pula Pangeran Mangkubumi yang sebelumnya sangat merepotkan. Hal ini tentu saja membuat pengaruh VOC semakin kuat di tanah Jawa hingga memperlemah kekuasaan para penguasa pribumi. Hal ini mengakibatkan adanya ketergantungan mereka terhadap VOC. Dari hal yang telah kami paparkan tersebut, maka sekali lagi kami nyatakan bahwa
semua setuju dan sepakat perjanjian Giyanti adalah siasat VOC memecah belah Mataram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.